Sahabat, kebijakan yang cukup populer di era Presiden Prabowo Subianto adalah dari Gubernur Jawa Barat, yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor tentunya sahabat ya. Kemudian diikuti juga Provinsi Banten dan tidak salah Provinsi Jawa Tengah juga mengikuti. Jadi kebijakan yang cukup pro rakyat ya sahabat ya. Sahabat, jumpa lagi bersama channel Melon 3 Kilo yang selalu memberikan informasi yang unik dan menarik. Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Lakabuming Raka akhirnya mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden yang ke-8 di hadapan pimpinan anggota MPRI sahabat. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan tak menunggu lama, Presiden Prabowo Subianto didampingin Wakil Presiden Lakabuming Raka langsung mengumumkan jajaran kabinetnya, sahabat. Dan diberi nama Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya tentunya, sahabat. Yang terdiri dari profesional, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat hingga politisi tentunya sahabat ya. Nah, tentunya untuk menyalurkan atau menyatukan visi dan misi demi kepentingan bangsa dan negara ini, Kabinet Merah Putih tadi juga mengikuti retreat di Magelang yang berakhir tanggal 27 bulan 10 2024 bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Lakabuming Raka. Nah, ini kebijakan Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya ya sahabat. Yuk kita simak apa saja kebijakan Presiden Prabowo. Yang pertama ada penghapusan utang UMKM sahabat. Kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Nah, kebijakan ini adalah langkah yang besar yang diambil pemerintah untuk meringankan beban pelaku UMKM ya sahabat ya. Yang kedua adalah penyelenggaraan pilkada serentak. Setelah melalui tahapan persiapan yang panjang, Rabu 27 November, bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sahabat. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 545 daerah pemilihan terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota berjalan dengan aman dan damai tentunya sahabat. Nah, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan guru ya sahabat. Ini sangat populer juga dan ini anggap sangat penting ini sahabat. Pendidikan merupakan kunci untuk kebangkitan sebuah bangsa dan guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2025, alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara
maupun non-aparatur sipil negara mencapai 81,6 triliun atau meningkat sebesar 16,7 triliun dari tahun sebelumnya. Yang keempat, ada kenaikan upah minimum nasional. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Kebijakan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo pada 29 November 2024. Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Kenaikan upah minimum nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga daya saing usaha, sahabat. Nah, yang kelima adalah penurunan harga tiket pesawat. Momen-momen penting bagi masyarakat seperti Natal dan Tahun Baru tak luput dari perhatian Presiden Prabowo. Berikutnya yang keenam, ada kenaikan HPP dan penghentian impor beras, ya sahabat ya. Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan terhadap para petani di seluruh tanah air. Nah, yang ketujuh, ada peluncuran paket stimulus ekonomi. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% yang merupakan amanat dari undang-undang bisa dielakkan oleh pemerintah. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap mendengarkan suara masyarakat. Nah, yang kedelapan yang cukup populer juga sahabat ya, makan gizi gratis. Melaksanakan janjinya kepada masyarakat di awal tahun 2025, pemerintah mulai melaksanakan program makan gizi gratis secara bertahap tentunya. Juga yang berikutnya ke-9 ada penurunan biaya ibadah haji. Pemerintah dan DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 Masehi rata-rata sebesar 89,4 juta atau turun sekitar 4 juta dibandingkan BPIH tahun 2024, sahabat. Berikutnya yang ke-10, pembaharuan kebijakan DHE. Pemerintah juga memperbarui kebijakan devisa hasil ekspor dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebesar 1% THE sumber daya alam di Indonesia minimal selama 1 tahun. Yang ke-11 tentunya pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur terutama untuk menunjang program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi juga menjadi perhatian pada 100 hari kerja, sahabat ya. Nah, yang ke-12 ya. Yang ke-12 ternyata ada penanganan cepat bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi fokus pemerintah. Ke-13, ini ada efisiensi anggaran ya sahabat ya. Ini efisiensi ya besar-besaran. Ini arahan Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih sangat jelas bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terakhir sahabat, yang ke-14,
tentunya mendorong investasi dan memperkuat kerjasama luar negeri. Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan perdananya ke luar negeri dengan mengunjungi 6 negara sekaligus. Tentunya untuk mendapatkan investasi dan kerjasama ya sahabat ya, demi kepentingan bangsa dan negara kita. Demikian sahabat video kali ini, semoga bermanfaat. Tentunya kita berharap semua kebijakan pemerintah membawa kesejahteraan buat rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya.